Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kabarnya baik semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, sekarang ibu akan mengambil absen anak ibu terlebih dahulu. Nah, ayo sekarang diperhatikan apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Wah, hadir semua ya pada hari ini. Nah, untuk meningkatkan rasa nilai persatuan dan kesatuan kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi matahari dan juga sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengetahui manfaat dan sumber energi matahari. Yang kedua, dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya alam. Dan yang ketiga, mengetahui pentingnya sumber daya alam dan tidak dapat dibuat oleh manusia. Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu semua membuat kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang yang menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang ayo buka bukunya halaman 10. Nah, ada sebuah gambar. Mari anak-anak ibu perhatikan kegiatan-kegiatan apa saja yang terdapat pada gambar di buku cetak kita. Nah, siapa yang mau menjadi perwakilan kelompok untuk menjelaskan ke depan? Nah, ayo silahkan maju. Nah, pertanyaannya, gambar apa yang diamati? Gambar apa yang kamu amati? Wah, pintar sekali. Seorang ibu yang sedang memanfaatkan energi matahari untuk menjemur pakaian. Nah, sekarang perwakilan kelompok 2 silahkan maju. Nah, gambar apa yang diamati? Wah, benar, seorang ibu yang sedang memanfaatkan energi matahari untuk menjemur anaknya. Nah, sekarang ayo perwakilan kelompok 3 maju ke depan. Nah, gambar apa yang diamati? Ya, jawabannya benar sekali. Seorang anak laki-laki yang sedang membantu ibunya untuk menjemur pakaian. Perwakilan kelompok 4 silakan maju ke depan. Nah, pertanyaannya, apakah energi matahari sangat penting bagi kehidupan kita? Ya, benar sekali jawabannya iya, karena energi matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu peranan matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, silahkan diperhatikan gambar yang sudah ibu berikan. Nah, mari kita belajar apa saja peranan matahari di bumi. Yang pertama, dapat menerangi bumi. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Nah, gambar yang selanjutnya ada matahari menghasilkan energi listrik. Nah, cahaya matahari ini memiliki partikel-partikel energi yang disebut foton. Saat cahaya matahari mengenai sel surya, energi foton ini akan membangkitkan elektron-elektron yang ada dalam material sel surya tersebut sehingga menghasilkan tegangan atau voltase atau yang kita kenal dengan listrik. Nah, gambar selanjutnya yaitu matahari membantu fotosintesis tumbuhan. Nah, sinar matahari menjadi salah satu bahan baku untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Jika asupan cahaya matahari cukup untuk tumbuhan berfotosintesis, maka oksigen yang digunakan untuk bernafas hewan dan manusia akan terpenuhi.
Nah, gambar selanjutnya yaitu matahari menjaga kesehatan tulang. Sinar matahari penting untuk pembentukan vitamin D yang diperlukan untuk pembentukan tulang baru. Di negara yang kurang sinar matahari diperlukan suplemen vitamin D yang cukup. Nah, gambar selanjutnya yaitu membantu proses pengeringan. Beberapa pengeringan yang sering mengandalkan sinar matahari adalah pengeringan pakaian, pengeringan padi, ikan asin, serta hasil pertanian dan hasil laut lainnya. Pengeringan dengan sinar matahari ini akan memberikan yang hasil lebih baik dibandingkan dengan menggunakan mesin. Nah, gambar selanjutnya yaitu matahari berperan dalam proses daur ulang air. Siklus air diawali dengan pergerakan matahari. Sinar matahari menghangatkan permukaan air laut ataupun permukaan air lainnya, menyebabkan air menguap dan es menyublim berubah menjadi gas. Nah, anak-anak Ibu kan kemarin sudah menginfokan kepada anak-anak Ibu semua karena sekarang kita akan melakukan kegiatan eksperimen percobaan. Nah, ayo, apakah barang-barang yang Ibu minta sudah dibawa semua? Wah, bagus sekali. Ada membawa tisu, kertas, dan sehelai kain. Nah, percobaan eksperimen ini dilakukan untuk membuktikan bahwa energi matahari dapat menyerap zat cair yang ada di bumi. Nah, 3 bahan tersebut, mari kita basahkan dan diletakkan di 2 tempat, yaitu tempat yang panas yang terkena sinar matahari dan tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari. Nah, mari kita belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah sebuah inti yang tertulis dalam sebuah paragraf. Pengertian gagasan pokok adalah inti atau isi dari suatu bacaan. Pengertian gagasan pokok adalah topik yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Pikiran utama ini dinyatakan dalam kalimat topik. Dalam paragraf, pikiran utama berfungsi sebagai pengendali keseluruhan paragraf. Nah, materi selanjutnya adalah tentang sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam dapat diperbarui karena secara alami mengalami siklus sehingga secara otomatis tetap ada di lingkungan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan siklus adalah air, udara, sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat habis apabila diambil secara terus-menerus. Pasokan sumber daya jenis ini juga dapat diusahakan lagi oleh manusia. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah barang hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan hasil tambang lainnya. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan soal-soal untuk melakukan evaluasi. Silahkan diperhatikan papan tulisnya ke depan dan dikerjakan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, energi matahari sangat memiliki banyak manfaat untuk bumi. Dan yang kedua, energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Dan yang ketiga, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang banyak. Nah, karena telah selesai pembelajaran kita pada hari ini, ayo anak-anak Ibu semua, kita lihat meja, kursinya. Mari kita melakukan operasi semut. Silahkan dipilih sampah-sampah yang ada di bawah dan dibuang ke tong sampah. Nah, bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah belajar pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Wah, benar, mengasihkan dan seru. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.